Halo historian. Kalau saya tanya sama kalian nih, peristiwa apa ya yang menghentikan perang secara nggak resmi? Momen apa yang membuat dua kubu yang sedang berperang menjadi damai? Saya tahu kalian pasti akan menjawab Christmas Truce. Ya, sering banget itu kita dengar ya ceritanya, berulang kali diceritain. Tapi kalian pernah tahu nggak kalau ada perang yang berhenti dengan cara yang lebih unik, yaitu berdamai dengan sebuah hidangan sup. Nah, itu adalah topik yang akan saya bahas. Ini adalah sebuah kisah Kapelle Milchsuppe. Oke, cerita yang menarik ini terjadi pada awal abad ke-16 di Switzerland, atau Swiss aja lah ya. Jadi gini, selama masa reformasi, Swiss terbagi menjadi dua wilayah. Yang bagian utara mencakup wilayah Zurich, Bern, Basel, Schaffhausen adalah wilayah yang beragama Protestan. Sedangkan wilayah bagian selatan yang mencakup Zug, Luzern, Uri, Swiss, dan Unterfranken merupakan wilayah yang menganut agama Katolik. Kedua wilayah ini bisa dikatakan menganut keyakinan mereka secara ekstrim. Terlalu ekstrim malah, hingga menyebabkan terjadinya pertentangan antar agama Protestan dan Katolik. Sampai pernah ada kasus seorang pendeta Katolik dieksekusi di wilayah Thurgau pada tahun 1528. Kemudian dibalas dengan dibakarnya pendeta Protestan di Swiss pada tahun 1529. Panas! Nah, karena konflik kedua agama ini semakin panas, semakin parah, maka pada tanggal 8 Juni 1529, kedua belah pihak sepakat untuk mendeklarasikan perang. Tanggal 10 Juni 1529, kedua kubu ini mengirimkan pasukan ke lapangan Kapelle am Albis untuk berperang secara terbuka. Konflik ini dikenal sebagai Erster Kappeler Krieg, First War of Kappel, atau bahasa Indonesianya Perang Kapel Pertama. Sebelum perang dimulai, ada seorang hakim yang bernama Hans Eibli yang nggak setuju dengan peperangan ini. Di situ dia hadir sebagai penengah, mengundang kedua pemimpin pasukan untuk bertemu, bernegosiasi, berharap konflik ini dapat diselesaikan dengan damai tanpa adanya pertumpahan darah. Selagi kedua pemimpin sedang bernegosiasi dengan sang hakim, para pasukan di lapangan telah diberi perintah dan sepakat untuk tidak saling menyerang sebelum adanya keputusan dari pemimpin mereka. Namun mereka menggunakan momen itu untuk adu mulut, saling provokasi, saling meledek. Intinya nggak main fisik, cuma adu bacot aja. Nah, tapi karena negosiasinya itu makan waktu yang lama, nggak mau kalah, keras kepala, nggak ada solusi, sama nggak tahu sampai kapan, membuat kedua pasukan yang berada di lapangan jadi lelah, capek, ngantuk, haus, dan lapar. Perang tidak kunjung mulai, adu bacot udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ya udah, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk beristirahat bersama. Nah, dari sinilah kisah unik dimulai. Pasukan Protestan memiliki banyak stok roti dan garam, sedangkan pasukan Katolik memiliki persediaan susu yang banyak. Mereka memutuskan untuk memasak sebuah sup. Sup ini terbilang cukup simpel ya, yaitu tumisan bawang bombay, bawang putih, biji pala, dan jinten, lalu dicampur dengan rebusan susu yang diberi garam dan taburan keju. Kemudian disajikan dengan potongan roti. Jadilah hidangan sup susu legendaris yang mengakhiri perang secara damai. Sup ini dinamai sebagai Kapelle Milchsuppe, atau dalam bahasa Indonesianya
sup susu couple. Kalau dilihat dari cara masaknya sama penyajiannya kayak sup sama sup krim ya. Setelah momen di mana para prajurit duduk bersama, makan bersama, maka pada tanggal 26 Juni 1529 tercapai kesepakatan untuk berdamai secara resmi dari kedua belah pihak. Perdamaian ini dikenal luas di Swiss sebagai Erste Landfriede atau perdamaian awal couple. Tapi sayangnya perdamaian ini nggak berlangsung lama. Selang 2 tahun kemudian, tepatnya pada 9 Oktober hingga 20 November 1531, konflik kembali terjadi. Tapi bukan karena soal agama ya, melainkan soal embargo, soal larangan dagang. Ya, itu urusan politik mereka selanjutnya lah. Yang penting topik di video ini adalah bagaimana pada zaman dulu pernah ada momen di mana sebuah hidangan simple bisa membuat damai dua kubu yang sedang bertikai. Saking legendarisnya, dibangunlah sebuah monumen yang bertuliskan Kappeler Milchsuppe untuk mengabadikan kisah ini. Bahkan ada tradisi bahwa sup ini akan dihidangkan jika ada orang, pasangan, atau anggota pemerintah sedang berselisih, berharap menenangkan hati mereka agar dapat berpikir lebih jernih. Jadi begitulah bagaimana pada zaman dahulu pernah terjadi kesepakatan damai antara dua kubu yang sedang bertikai dengan sebuah hidangan sup. Nah, kalau di Indonesia kira-kira ada nggak ya hidangan yang bisa mendamaikan orang yang lagi berantem? Ya udah, makasih banyak semuanya ya udah pada nonton video ini. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, sok atuh nggak usah ragu-ragu lah. Perbaikin aja di kolom komentar, oke? Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.